Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kemarin sudah yang beramal amalan laisa. Sekarang lanjutannya qala al-Hattab rahimahullahu taala wa ammala, adapun la fata'amalu amala laisa aidha indal hijaziyina faqat. Dia beramal amalan laisa di sisi orang Hijaz saja. Paham ini? Jadi Tamim tidak. Orang Hijaz saja. Bisurutil mutaqaddima fima. Masya Allah. Itulah fungsinya kemarin itu dipahami. Dengan syarat yang telah lewat pada ma. Apa syaratnya di ma? Tidak boleh bergandengan dengan in. Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan illa. Tidak boleh khobarnya mendahului isim. Terus tidak boleh ma'mulnya mendahului isim. Itu pentingnya itu kemarin. Karena di sini gampang langsung. Dengan syarat yang telah lewat pada ma. Watazidu syarton biwatazidu bisyartin akhor. Tinggal ditambah satu syarat yang lain. Apa itu? Ayyakunas muha wa khobaruha nakirotain. Isim dan khobarnya harus nakiro. Berarti ini mirip dengan la ini. Mirip dengan la nafilil jins. Ini yang masalah nanti. Cuman sebentar akan dikatakan oleh penulis yang membuat kita lebih tenang di sini. Jadi isimnya dan khobarnya harus nakiro. Mirip dengan la nafilil jins tapi beda amalan. Kalau la nafilil jins beramal amalan inna. Sementara ini beramal seperti kana. Iya kan? Temannya laisa. Mirip dengan laisa, temannya kana. Nah, contoh ya. La rojulun afdola minka. Itu kalau la, antum nanti namanya la nafi hijaziyah. Kan yang satu kan la nafi lil jins. Kalau ini la nafi hijaziyah. Karena la ini beramal di sisi orang apa? Hijaz. Jadi sekarang bertambah satu la. Ada namanya la nafi hijaziyah. Meropa isim nasab khobar. Lihat. La rojulun afdola minka. Kalau la nafil jins. La rojula afdolu minka. Itu nafil jins. La rojula. Kalau ini nafi hijaziyah. La rojulun afdolu minka. Cuman perhatikan itu pernyataan terakhir. Wa aksaru amaliha fi syi'ri. Kebanyakan beramalnya di syair. Jadi ya tenang saja. Artinya kalau antum dapat di kalimat biasa. Itu nafi lil jins. Paham ini? Karena ini kebanyakan amalannya di mana? Di mana? Di syair saja. Jadi alhamdulillah. Ini bisa dikatakan tercoret jadinya. Karena terbanyak dia di mana? Di syair. Penggunaannya di kalimat biasa itu bukan nafi hijaziyah. Tapi nafi lil jins. Tapi bukan berarti tidak ada. Kebanyakannya dia beramal di mana? Di syair. Selesai. Untuk la. Wa amma in. Sekarang lanjut di in lagi. Fata'amalu amala laisa. Dia beramal dengan amalannya laisa. Tapi fi lugotil aliyah. Pada bahasanya orang-orang atas. Nah, itu seperti biasa kebiasaan orang kan. Kalau kita di sini bilang orang atas, orang bawah. Orang atas kita kalau di Makassar mana? Orang atas kalau kita di Makassar. Di Arab juga begitu ada istilah orang atas, orang bawah. Itu istilah umum itu dunia. Paham kan? Kayak kita sini orang atas mana? Langit. Iya, Takalar, Jeneponto, Bulukumba. Itu kita bilang orang atas. Orang bawah? Pangkep, Baru, Sidra. Paham kan? Di Arab juga ada orang atas. Mana itu orang atas? Ada di bawah catatannya. Kita perlu baca catatan nomor 2. Karena harus kita tahu ini orang atas mana. Iya. Lihat catatan di bawah. Nomor 2. Al-aliyah. Orang atas di Arab itu. Ma fauqa najdin ila ardi tihama. Di atasnya setelahnya Najd sampai ke negeri Tihamah.
Ya negeri Tihama itu berarti ke arah Yaman. Berarti kalau yang ke arah Yaman itu namanya atas. Paham kan? Sampai ke Tihama. Iya. Wa ila ma waro' Makkah. Sampai ke belakangnya Makkah. Wahyal Hijaz. Ya yang daerah di belakang Makkah itu apa? Yaitu di belakang Hijaz. Karena Makkah kan Hijaz. Nah, Makkah kan apa? Hijaz. Wa ma walaha dan apa yang setelahnya. Berarti bukan dari penduduk Makkah. Paham kan? Masih dari di setelahnya Makkah. Iya. Ini bahasanya in beramal. Fata'amalu amala laisa. Fi logotil aliyah. Bahasanya tadi. Sampai ke negeri Tihama. Maka dia beramal amalan laisa dalam bahasanya orang atas. Terus bisyurutil mutaqaddimah fima. Lagi dengan syarat yang telah lewat di ma. Makanya kenapa saya tekankan sekali itu kemarin. Karena kalau antum paham itu selesai semuanya. Dengan syarat yang telah lewat pada apa? Ma. Apa syarat yang telah lewat di ma? Tidak boleh bergandengan dengan in. Terus. Khobarnya tidak boleh digandengkan dengan illa. Terus. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Terus. Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali dhorob dan jar majrur. Persis sama. Terus apakah mengambil syarat amalannya lah? Enggak. Makanya boleh katakan sawa'un kana ismuha ma'rifatan au nakirah. Sama saja isimnya ma'rifat atau apa? Nakirah. Enggak peduli dia. Enggak sama dengan ma. Enggak sama dengan siapa? La. Kalau la kan ada syarat tambahan. Harus isimnya apa? Nakirah. Kalau ini enggak. Enggak ada syarat itu. Bebas. Nakirah atau ma'rifah dia bisa beramal. Nah contoh in zaidun qaimun. Hati-hati maknanya. Ini bukan inna, tapi ini in zaidun qaiman. Kalau antum lihat bacaannya seperti itu, berarti artikan nafi. Zaid tidak berdiri. Kan kalau antum baca inna kan, inna zaidan qaimun. Kan begitu amalannya. Antum terjemahkan, sungguh Zaid berdiri. Kalau ini in zaidun qaiman. Zaid tidak berdiri. Maknanya nafi kalau dibaca seperti itu. Wasumi amin kalamihim. Didengar dari ucapan mereka. Yaitu ucapan lugol aliyah. In ahadun khairon min ahadin illa bil afiyah. Lihat. In ahadun. Apanya itu? Isimnya in. Kalau khairon. Khobarnya in. Lihat situ nakirah. Padahal contoh tadi yang pertama itu in zaidun ma'rifah. Ini menunjukkan dia bebas. Mau nakirah ataupun apa? Ma'rifah. Jelas? Jelas ini? Jelas. Kemudian berikutnya lagi. Wa amma lata. Adapun lata. Ini lata paling sedikit pembahasannya juga. Disebabkan karena hanya satu lafaz isim dan khobarnya. Dia tidak ada di tempat lain. Wa amma lata adapun lata. Fata amalu amala laisa. Maka dia beramal amalannya laisa. Besar dengan syarat ayyakuna ismuha wa khobaruha labdul hin. Aneh. Dengan syarat isim dan khobarnya itu berlafaz hin. Jadi ini lata hanya beramal pada satu kata. Berarti antum tidak dapatkan di kata lain. Dia hanya beramal pada kata hin. Sudah selesai masalah dia. Dia itu hanya beramal pada kata apa? Hin. Yang anehnya isim dan khobarnya itu harus lafaz itu. La talhinu hina. Begitu modelnya dia. La talhinu hina. Paham kan? Karena harus berlafaz apa? Hin. Isim dan khobarnya. Jelas ini? Jelas kan? Terus karena lafaznya sama. Maka salah satunya pasti hilang. Makanya beliau bilang. Wa yuhdaf ismuha au khobaruha. Dan dihilangkan isimnya atau apa? Khobarnya. Kalau antum bertanya kenapa bisa? Karena lafaznya kan sama. Isimnya hin, khobarnya juga apa? Hin. Maka harus dihilangkan isimnya atau apa? Khobarnya.
Wal ghalibu hadful isim. Kebanyakannya penghilangan isim. Apa fungsinya antum tahu kebanyakan hilang isim? Artinya ketika ada hin, masuk lata, mansub. Karena yang hilang kebanyakan apanya? Isimnya. Kan isimnya marfu. Paham ini? Isimnya apa? Marfu. Lihat. Nah. Panadau walata hina manas. Hina. Kenapa dibaca hina? Khobarnya lata. Jelas kan? Khobarnya lata. Ai laisal hinu hina firor. Begitu takdirnya. Laisa al-hinu hina. Wa kuri'a dan dibaca pula itu ayat. Wala tahinu manas. Kalau bacaan di Quran yang tertulis di kita. Hina. Tapi dibaca pula hinu manas. Kalau dibaca hinu, apa itu? Isimnya. Jadi tergantung dibaca apa. Kalau dibaca nasab berarti khobarnya. Kalau dibaca rofa berarti isimnya. Ala annal khobar mahdub. Atas dasar khobarnya hilang. Ailaisa hinu firorin hinan lahum. Itu takdirnya juga hinan. Selesai. Huruf musyabbaha bilaisa. 4. Jadi antum fokus pemahaman di ma. Kalau antum paham ma, setelahnya itu apa? Mudah. Tapi kalau tidak paham ma, selesai. Makanya kita sisakan hanya ambil 1 kemarin supaya antum murojaah baik-baik dulu. Sehingga kita masuk hari ini cepat. Paham kan? Dipahami ini maksud saya kemarin? Itu yang dimaksudkan. Kenapa kita hanya 1 dulu kemarin? Padahal bisa kita ambil berikutnya lagi. Selesai. Faslun. Sekarang pasal lagi. Wa amma af'alul muqarabah. Adapun disebut dengan af'alul muqarabah. Yang beramal juga amalan seperti kana. Fahiyya salah satu aksam. Maka dia terbagi 3. Terbagi 3-nya ini dari sisi makna. Terbagi 3-nya ini dilihat dari maknanya, terjemahannya. Dilihat dari terjemahannya. Pertama, ma'wudi alid dalalati ala kurbil khobar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan ala kurbil khobar. Atas dekatnya itu khobar. Jadi antum terjemahkan hampir. Hampir. Paham ini? Karena dia, dan walaupun beberapa kata, terjemahannya sama. Terjemahannya sama. Menunjukkan atas dekatnya khobar. Lihat nah, bahwa dia adalah kada. Jadi kada itu antum terjemahkan hampir. Paham ya? Wa kariba bifatiro di fataronya wa kasriha. Boleh juga antum kasro. Jadi antum boleh baca kariba, boleh antum baca apa? Karoba. Ini boleh 2 bacaan. Perhatikan kalau yang dikasih bacaannya begitu. Artinya antum dapat dalam kitab gundul, boleh baca begitu. Boleh antum baca karoba, boleh antum baca apa? Kariba. Apa terjemahannya? Tadi, hampir. Kan maknanya sama. Iya. Wal fathu absoh, tapi fathah lebih fasih. Wa ausyaka. 3. Ini ketiga. Wa ausyaka. Ausyaka ini yang ketiga. Ausyaka. Apa terjemahannya ausyaka? Hampir. Jadi sama ini terjemahannya. Ini pertama. 3 ini beramal-amalan kana. Kedua. Wa ma'wudi alid dalalati ala roja'il khobar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan makna roja'il khobar. Harapan terjadinya khobar. Kalau ini diterjemahkan semoga. Karena antum mengharap terjadi khobar itu. Berarti semua terjemahannya apa nanti? Apa terjemahannya? Semoga. Ini juga 3. Wahwa dia adalah asa, waharo, wakhlaulako. 3. Antum dapat asa, beramal-amalan kana. Dapat haro, beramal-amalan kana. Dapat ikhlaulako, beramal-amalan kana. Tapi maknanya ingat, semoga. Makanya asa, semoga. Haro, semoga. Ikhlaulako, semoga. Terakhir. Wa ma'wudi alid dalalati ala syuru. Ini yang ketiga. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan makna syuru'. Makna memulai. Makna apa? Memulai. Paham ini? Menunjukkan makna memulai. Wahya kathir. Ini banyak. Wah kathir ini banyak. Nah contohnya. Topiko. Ya. Aliko. Ansya'a. Akoda.
ja'ala. Ini nanti maknanya akhoda banyak ya. Makna ja'ala juga banyak. Ini dia bisa bermakna suruh. Jadi nanti antum terjemahkan ja'ala, memulai. Ja'ala Muhammadun yatakallam. Apa terjemahannya? Muhammad memulai bicara. Ansya'a Zaidun yadhab. Apa artinya? Zaid mulai pergi. Jadi begitu terjemahannya semuanya ini. Paham ini? Bermakna apa? Mulai. Jelas ini? Itu fiil-fiilnya. Sekarang amalannya. Amalannya. Ini yang paling penting ini amalannya. Wahadihil af'alu ta'amalu amalakana. Fiil-fiil ini beramal dengan amalannya kana. Fiil-fiil ini beramal dengan amalannya kana. Fatarfa'ul mubtada wa tansibul khobaro. Maka dia menasab mubtada dan merofa khobar. Sama kan? Fatarfa'ul mubtada merofa khobar wa tansibul khobar. Tarfa'ul mubtada merofa mubtada wa tansibul khobar. Menasab khobar. Sama. Cuman ada syaratnya. Kenapa? Kalau antum bertanya. Kalau begitu kenapa tidak dimasukkan saja di saudaranya kana? Itu kan maksudnya sama aja amalannya. Ya, kenapa dipisah begitu? Pertanyaannya, kenapa dipisah? Jawabannya ini. Dia punya syarat khusus. Dia bilang, illa anna khobaroha yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an mu'akharon anha. Perhatikan gitu syarat. Hanya saja khobarnya wajib berupa fi'il mudhari. Makanya saya contohkan tadi, antum dengar saya contoh tadi. Ja'ala Zaidun yadhab. Kenapa saya contohkan fi'il? Kalau maknanya memulai. Tanda, karena ini dia. Hanya saja khobarnya wajib berupa fi'il mudhari. Itu bedanya dengan kana. Kalau kana kan khobarnya bukan fi'il mudhari. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah apa? Fi'liyah, bisa mufrad. Kalau ini wajib. Wajib khobarnya berupa fi'il mudhari. Mu'akharon anha. Diakhirkan darinya. Artinya tidak boleh di depan. Tidak boleh di depan. Harus diakhirkan. Susunan biasa. Kada. Baru isimnya. Baru khobar. Khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Perhatikan itu syaratnya. Khobarnya harus wajib fi'il mudhari. Diakhirkan darinya. Rafi'an lidomiri ismiha goliban. Kebanyakan fi'il mudhari itu merofa domir isimnya kebanyakannya. Artinya kan ini namanya jumlah fi'liyah. Namanya fi'il butuh fa'il. Ini fa'ilnya biasanya itu domir yang kembali kepada isimnya. Fa'ilnya itu biasanya adalah domir yang kembali kemana? Ke isimnya. Jelas? Jelas ini? Contoh. Lihat. Terus berikutnya lagi sebelum contoh. Wajibuk tironuhu bi'an. Namanya fi'il mudhari kan? Wajib digandengkan dengan an fi'il mudharinya. Inkanal fi'ilu kalau fi'ilnya harawah klaulako. Biasa. Kalau fi'il mudhari khobarnya fi'il mudhari. Dan fi'il sebelumnya adalah haro dan ikhlaulako. Wajib digandengkan dengan an. Berarti fi'il mudharinya itu mansub. Berarti fi'il mudharinya apa? Hukumnya apa? Mansub dengan apa? An. Contohnya haro zaidun ayyakuma. Jadi itu ayyakuma itu khobarnya haro. Paham ini? Khobarnya siapa? Haro. Paham? Iya, berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya haro. Ikhlau lakotis sama'u antum tiro. As-sama'u sebagai apa? Isimnya haro. Jangan irob fa'il. Antum bilang apa? Isimnya haro. Antum tiro. Itu fi'il mudhari sebagai khobarnya. Khobarnya ikhlau. Ikhlau lako. Paham ini? Paham ini bentuknya ya? Terus. Wayajibu tajarruduhu min an. Wajib kosong dari an. Fi'il mudharinya wajib kosong dari an. Kalau tadi kan harus pakai apa? An. Kalau ini wajib kosong dari an. Kapan? Ba'da af'alis syuru. Setelah fi'il syuru. Apa tadi fi'il syuru? Fi'il syuru tadi apa? Ja'ala, insya'a. Dah? Kalau ja'ala, insya'a dan teman-temannya taufiqo. Biasanya tidak masuk an pada fi'il mudharinya. Biasanya tidak masuk an pada fi'il mudharinya. Lihat. Nah, wa taufiqo yaksifani. Sekarang pertanyaannya, mana isimnya taufiqo? Alif.
Itu topiko. Itu alif. Kan bisa berupa domir. Mana khobarnya? Yaksifani. Berupa fi'il mudhari. Wal aksar fi khobari asa wa ausyaka. Dan kebanyakan pada khobarnya asa dan ausyaka. Al-iktironu bi'an. Penggandengan dengan an. Kebanyakan yang tidak wajib. Tapi kebanyakannya khobarnya apa? Bergandengan dengan an. Tidak wajib. Kebanyakan. Nah contoh. Fa'asallahu ayya'tiya bil fathi. Lihat. Allah sebagai apa? Allah sebagai apa? Isimnya siapa? Asa. Mana khobarnya? Ayya'tiya. Itu fi'il mudhari yang digandengkan dengan apa? An. Wa qawli alaihi afdalus salatu wassalam. Dan sabdanya atasnya salawat dan salam yang paling utama. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata. Yusiku ayyako afi. Yusiku ayyako afi. Pertanyaannya. Mana isimnya yusiku? Domir mustatir. Takdirnya. Huwa. Mana khobarnya? Ayyaku afi. Paham kan? Mudah sekali. Jadi intinya gini sebenarnya. Langsung bilang gini. Khobarnya itu berupa fi'il mudhari. Hanya saja kadang bergandengan dengan an. Kadang tidak. Begitu kan? Dipahami nih. Terus. Wal aksaru fi khobari kada wa kariba. Kebanyakan pada khobarnya kada dan kariba. Tajarruduhu min an. Kosong dari an. Kosong dari apa? An. Intinya berarti khobarnya harus fi'il mudhari. Cuman ada, kadang ada an, kadang tidak ada apa? An. Itu saja. Kalau ada an ya sudah fi'il mudharinya antum mansub. Kalau tidak ada an fi'il mudharinya marfu. Tapi kedudukannya sebagai khobarnya af'alul muqarabah. Paham ini? Kedudukannya sebagai khobarnya af'alul muqarabah. Jelas? Jelas ini? Nah, itu yang disebutkan. Nah contoh. Wa ma kadu yaf'alun. Pertanyaannya, wa ma kadu yaf'alun, mana isimnya kadu? Waw jamaah, mana khobarnya? Yaf'alun. Mudah sekali. Wa qaulu syair dan perkataan penyair, karibal qalbu min jawahu yadubu, hina qalal wusyatu hindun godubu. Mana dia? Mana dia? Al-qalbu, apanya itu? Isimnya. Mana khobarnya? Ingat, cari fi'il mudhari. Itu kuncinya. Khobarnya cari fi'il mudhari. Jadi mana fi'il mudharinya? Yadubu. Wah ngeri juga ini penyairnya. Ini sudah gila. Dia bilang hampir. Hampir kan kariba kan maknanya hampir. Karena af'alul menunjukkan apa? Kurbil khobar. Hampir hati itu karena kesedihan meleleh. Min jawahu karena kesedihan. Hampir hati itu meleleh ya dubu min jawah. Hampir hati itu meleleh karena rindu. Karena kesedihan. Hina qala al-wusha. Ketika si al-wusha itu berkata hindun marah. Kata hindun marah hampir dia meleleh hatinya. Hancur hatinya ketika bilang, wah hindun marah. Hampir hancur hatinya. Wah ini sudah gila sama hindun. Penyairnya ini lagi gila sama hindun. Paham kan? Ini mungkin anak muda ya, Ahmad Sobri ya. Iya, alhamdulillah. Antum enggak begitu Jito? Enggak Ji, enggak marah orang di kampung. Enggak ada Ji. Jelas ini ya, jelas ya? Selesai. Ini mudah sekali. Jadi memang mungkin beban kita, tambah lagi yang beramal kana. Yaitu af'alul muqarabah. Kan begitu? Tambah. Tapi itu sebenarnya tidak beban. Intinya dia sama tugasnya dengan kana. Cuma kenapa dipisahkan? Karena khobarnya harus fi'il mudhari. Itu saya antum ingat. Antum ingat baik-baik. Khobarnya harus fi'il mudhari. Dan ini nanti menjadi lambang, menjadi tanda. Gini, seperti ja'ala. Ja'ala ini kan banyak. Masuk juga di temanya donna. Antum paham? Masuk juga temanya donna. Kapan saya hukumi ini af'alul muqarabah? Jika khobarnya berupa fi'il mudhari. Kapan saya hukumi temanya donna? Kalau ada dua maf'ul. Kan temanya donna kan dua maf'ul kan? Paham? Jelas ini. Kapan saya hukumi fi'il biasa? Kalau hanya punya satu maf'ul.
Hanya punya satu maf'ul. Tidak punya fi'il mudhari istilahnya. Dipahami ini? Ini nanti untuk memisahkan dan fungsinya nanti antum dalam menerjemah. Fungsinya nanti yang lebih pokok lagi ini dalam menerjemah. Karena misalnya ja'ala tadi punya makna banyak. Bisa makna menjadi. Bisa makna menyangka. Bisa maknanya tadi apa tadi? Memulai. Itu di terjemahan nanti. Di terjemahan. Selesai. Sekarang inna wa akhwatuha. Lanjut. Lanjut terus. Inna dulu. Walaupun tidak bisa selesaikan kita masuk. Di inna. Afgan? Belum penuh otak? Lanjut sedikit ya. Baik. Inna wa akhwatuha. Faslun. Pasal. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudara-saudarinya. Fatansibul mubtada wa isma asmaha. Maka dia menasab mubtada dan dinamakan isimnya. Wa tarfa'ul khobaro. Dan merofa khobar. Wa isma khobaroha dan dinamakan khobarnya. Wahya sittatu huruf dan dia ada 6 huruf. Sama dengan kitab dasar kan sampai sini. Dia ada 6 huruf. Ya. Inna wa anna. Ini dua pertama inna dan anna. Wahuma li taukidin nisbati. Dia adalah untuk menguatkan penyandaran. Wa nafis syak anha. Dan menghilangkan keraguan darinya. Ketika Anda bilang begini. In Zaidun qaim. Zaid berdiri. Ada keraguan sedikit. Jangan sampai yang berdiri adalah wakilnya. Kan ada keraguan. Atau jangan sampai dia tidak berdiri sebenarnya. Cuma dia bilang berdiri. Tapi kalau saya tambahkan inna. Inna Zaidan qaimun. Apa artinya? Sungguh Zaid berdiri. Langsung hilang keraguan saya. Paham fungsinya inna? Menguatkan terus menghilangkan apa? Keraguan. Itu fungsinya. Nah contoh. Qaulihi ta'ala firman Allah ta'ala. Langsung contoh ya kalau di sini. Fa innallaha ghafurun rahimun. Lihat amalannya. Wa qaulihi ta'ala. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Allah isimnya. Kemudian huwal haqqu jumlah. Jumlah ismiyah sebagai khobarnya. Sebagai khobarnya. Terus wa ka'anna. Sementara ka'anna. Litasbihil muakkadi. Masya Allah ini fungsi tambahan ya. Kalau sebelumnya kan makna ka'anna litasbih. Untuk bermakna menyerupakan. Seperti. Seakan-akan. Kan begitu. Tapi ternyata dia juga muakkad. Menguatkan. Jadi kalau ditambah ka'anna. Kalau antum kan bisa bilang begini. Zaid kal asad misalnya. Zaid seperti singa. Beda itu ka'anna Zaidan asadun. Beda. Kalau antum bilang Zaidun ka asad. Zaid seperti singa. Seperti saja. Tapi kalau ka'anna Zaidan asadun. Sungguh. Zaid seperti singa. Jadi ada makna sungguhnya. Perhatikan ini tambahan dari mutammimah. Ada makna sungguhnya. Kenapa bisa? Karena kata mereka, ka'anna ini dari anna yang ditambahkan ka. Paham kenapa ada makna taukid? Karena dia sebenarnya dari anna yang ditambahkan apa? Ka. Ada mengatakan seperti itu. Nah qaulihi ka'anna Zaidan asadun. Sungguh Zaid seperti singa. Kemudian berikutnya adalah walakinna lil istidrak. Sementara lakinna bermakna istidrak. Sementara lakinna bermakna istidrak. Tahu istidrak ya? Akan tetapi. Bermakna akan tetapi. Nah contoh. Zaidun syuja'un. Zaid pemberani. Lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia kikir. Pemberani tapi kikir. Biasanya pemberani itu dermawan ya kan. Karena dia berani. Dia juga kasih hartanya, uangnya ke orang ya kan. Kalau ada pemberani tapi kikir, batal pemberaninya. Itu singa ompong. Paham maksudnya? Jadi di sini Zaid pemberani. Tetapi kikir. Sekarang. Lakinnahu bakhilun. Lihat hu-nya apanya? Isimnya lakinna. Bakhil apanya? Khobarnya. Walaita litamanni. Ini tidak ada tambahannya. Sementara laita bermakna tamanni. Berangan-angan. Nah contoh. Laita syababa a'idun.
seandainya masa muda itu kembali, dia berandai-andai. Lihat asyababa mansub, a'idun marfu. Wa la'alla litarajji. Sementara la'alla bisa bermakna tarajji, harapan. Bisa bermakna berharap, diterjemahkan semoga. Nah contoh, la'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Makna kedua, walid tawakku, bisa bermakna tawakku, takut, khawatir. Iya, nanti diterjemahkan kalau maknanya tawakku, jangan-jangan. Apa maknanya kalau tawakku? Diterjemahkan apa? Jangan-jangan. Nah, la'alla amron halikun. Di sini jangan terjemahkan semoga Amr binasa. Bukan itu yang dia mau. Dia di sini apa? Jangan-jangan Amr binasa. Paham ini? Makna tawakku. Selesai. Kemudian setelah itu belum berbicara hukum. Belum berbicara hukumnya. Kita ambil sedikit. Wala yataqaddamu khobaru hadhil ahrufi alaiha. Khobarnya huruf-huruf ini tidak mendahuluinya. Paham ini? Artinya yang gini saudara. Kalau kana kan bisa khobar, kana, isim. Kalau ini tidak boleh. Khobar, innah, isim. Tidak boleh di depan. Jadi tidak boleh di depan sekali khobarnya. Paham ini? Paham Abu Zakaria? Tidak boleh. Terus, wala yatawassat bainaha wa bainasmiha. Tidak boleh berada di tengah khobarnya. Antara inna dan isimnya. Tidak boleh di tengah khobarnya. Illa idha kana dhorfan au jaron wa majruron. Kecuali khobarnya itu berupa dhorob atau apa? Jer, majrur. Jadi tidak boleh di awal khobarnya. Tidak boleh di tengah khobarnya. Kecuali dhorob dan jer, majrur. Makanya antum dapat dibaca kitab. Inna indaka rojul. Paham? Inna fil baiti rojul. Paham kenapa bisa begitu? Karena hanya bisa di tengah jer, majrur atau apa? Atau apa toh? Dhorob. Ini Masya Allah. Beda kana. Kana boleh di depan. Khobarnya. Boleh khobarnya di tengah. Tidak harus jer majrur. Dipahami ini? Jelas ini? Iya. Kalau inna tidak boleh di depan. Tidak boleh di tengah. Contoh yang jer majrur yang di tengah sama dhorob. Nah contoh. Inna ladaina angkala. Angkala sebagai apanya? Isim inna. Mana khobarnya? Ladaina. Inna fi dhalika la'ibaratan. Mana isim inna? Mana isim inna? Ibaratan. Mana khobarnya? Fi dhalika. Jelas? Nah, sampai situ dulu. Masih banyak waktu. Tapi kayaknya sudah penuh mungkin. Alhamdulillah. Hari apa ini? Selasa. Ya Allah. Bisa selesai ini. Pekan ini. Marfuat insya Allah. Gimana saudara-saudaraku? Selesai. Karena pekan depan. Pokoknya sampai sebelum tahun depan. Mulai pekan depan kita tidak belajar tafsir dulu. Mulai Senin. Kita mau selesaikan ini sebelum masuk tahun. Tuh, kan janji kita harus selesai sebelum tahun baru. Jadi kita libur tafsir dulu. Kita belajar 2 jam. Nanti kalau tidak cukup 2 jam pekan depan ini masih banyak. Pekan depannya lagi 3 jam. Kita libur pelajaran setelahnya. 3 jam. Pokoknya harus selesai. Sebelum tahun baru. Paham kan? Paham saudara-saudara? Siapkan tenaganya. Tah? Jadi pekan depan kita 2 jam. 2 kali pertemuan tah? Jam pertama, jam kedua. Istirahat di tengah sedikit. Angkat? Baru pekan depan lagi kalau udah selesai. 3. Ya kan? Jadi pekan ini kita jalan santai dulu 1 hari. 1 kali dah. Ya Allah. Istilahnya baru. Pokoknya ini. Ya Allah. Antum kasih sehat-sehat memang. Otaknya sedikit. Subhanakallahumma hamdika.